Sehari dapat berapa sih mas? Kalau dulu Kadang rame. nyampe 1 juta lebih tuh kalau. Sehari? Iya, Sehari? sehari Serius? serius. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan jika ia mengundangmu fa'ajibhu, maka datanglah. Tiba-tiba ada anak pang itu datang. Kemot namanya dari Brebes. Yo ikut saya gitu. Ikut. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Mas Mabruri. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi. Allah. Bener ya namanya Mabruri ya? Bener. Nama panjangnya? Mabruri. Mabruri aja? Iya. Mabruri jarang loh kalau namanya cuma satu kata ya, Mabruri gitu ya. Masya Allah. Sahabat rukun, perkenalkan ini Mas Mabruri dari Pondok Tasawuf Underground juga. Dan sebelumnya kita sempat mengundang juga ada salah satu santri yaitu Mas Angga ya. Iya. Itu temannya Mas Mabruri juga kan? Iya. Kita sempat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan sahabat rukun dan kebetulan kita pingin nih mendengarkan sharingnya dari Mas Mabruri. Masya Allah. Mas Mabruri aslinya orang mana? Jakarta? Tegal saya. Oh Tegal. Orang Tegal ya. Usia? 25. Usia 25. Masya Allah. Nah Mas Mabruri, kalau sebelumnya Mas Angga kan sempat sharing ke kita ya. Perjalanan Mas Angga itu dari Palembang ke Jawa hingga akhirnya merantaulah kemana-mana sama teman-teman anak pang jalanan. Kalau Mas Mabruri gimana ketika memulai kisah hidupnya dulu di masa lalu sampai akhirnya ketemu dengan Ustadz Halim? Di jalan dulu. Ketemu di jalan juga? Enggak, Oh, mulainya justru di jalan. dari Facebook kalau gitu. Oh, dari Facebook ketemu dengan Ustadz Halim. Tapi waktu itu dari Tegal bisa ke Jakarta itu gimana ceritanya? Kerja paling. Oh, kerja. Nah, ikut paman kan. Kerja ngikut warteg. 2 minggu doang gak betah. Oh, kenapa nggak betah waktu itu? Karyawannya itu perempuan semua. Jadi saya, Iya, nggak nyaman aja ya waktu itu ya. Oh, waktu itu berarti dari Tegal ke Jakarta itu kerja. Pernah jadi penjaga warteg. Iya. Setelah itu, ngeliat di Facebook, banyak itu kan. Ngeliat orang tatoan baca Nadom Aqidatul Awam tuh katanya. Masya Allah, ngerti ya masnya ya? Masya Allah. Kan ada judulnya. Iya. Akhirnya tertarik tuh dari situ. Iya, tertarik. Dari sana ke langsung. Langsung pertama ngubungin Ustadz Alim dulu, dijawab Waalaikumsalam doang, terus nggak dijawab lagi, saya langsung ke sana. Oh gitu. Masya Allah. Mungkin kesibukan beliau ya. Karena kan belum juga nyampein apa tujuan ininya ya. Iya, Itu langsung datang ke Ciputat. langsung Ketika itu apa yang tujuan ke Ciputat itu ketika ketemu Ustadz Halim? ya pengen ngaji. Pengen ngaji. Masya Allah. Ngaji apa? Kan ngaji ada Iqra, ngaji Kayaknya Al-Quran. sih nahwu sorof sama tajwid dibenerin lagi. Sudah tertarik di situ ya. Tapi memang sebelumnya sudah belajar-belajar. Kalau dari kecil alhamdulillah ngaji. Oh, justru malah memang backgroundnya Mas Mabruri ini ngajinya cukup aktif ya di masa kecil ya. Waktu TK tuh Tapi Mas Mabruri ini berarti bukan sama teman-teman yang jalanan juga? sempet dulu di jalan. Oh, setelah dari warteg kerja di tempat-tempat Enggak, lain. sebelum di warteg. Oh, justru sebelum di warteg. Berapa lama itu? Sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Lumayan 5 tahun. Itu di daerah mana? Jakarta juga? Di Jakarta Sentiong. Stasiun Sentiong tuh. Stasiun Sentiong itu Jakarta Pusat ya? Yang udah mau ke arah Gunung Sahari ya? Habis stasiun Senen itu stasiun Sentiong. Oh iya. Itu bisa terdampar di sana gimana itu mas? Ceritanya pertama waktu di kampung itu pas kelas 3 SMP tuduh nyuri motor itu kan. Oh dituduh? Saya ngebonceng, tahu-tahu itu motor curian. Ya Allah. Terus Bingung-bingung, akhirnya yang nyuri itu ngajak kabur, ya udah kabur langsung ke Jakarta situ. wah jadi korban dong berarti. Tapi emang benar-benar nggak tahu kalau itu Nggak tahu, motor saya colongan kirain itu. motor dia gimana. Dan yang digonceng itu teman? Yang ngebonceng saya, yang nyetir dia, yang Oh, yang nyetir itu teman? iya teman. Karena mungkin teman ya udahlah ikutlah gitu. Itu tidak menyalahkan jadi kamu saya dituduh gitu. Iya. Disalahin tuh teman.
Saya. Heeh. Maksudnya kan tiba-tiba udah akhirnya ikut kabur gitu kan. Maksudnya nggak kesel sama teman, kok kamu jadi saya ikut-ikutan gitu kan. Ya enggak lah, biarin gini udah. Oh, karena memang sudah dekat ya. Itu berarti sekolah juga selesai dong di situ. Ya? Seminggu lagi ujian itu SMP. Wah, sayang banget. Tapi tahu kalau misalnya Mas Mabruri dituduh maling itu dari mana? Kalau misal Satu diumur-umur. teman ketangkep, satunya lagi kan sama saya. Oh. Jadi 2 orang yang ngambil. Saya ikut yang satu ketangkep. Nah, waktu itu berarti pas ngambil itu ikut juga. Enggak, saya masih sekolah kan. Oh. Kalau pulang dijemput sama dia. Mm-mm. Jemput, Heeh. bawanya ke Jakarta. Ya Allah, tuh emang jalan cerita orang beda-beda ya. Terus ketika di Jakarta gimana dong? Maksudnya sekolah berarti mau nggak mau Iya, selesai. Keluarga gimana? Terus pas langsung ke stasiun Sentiong itu kan berdua. Itu yang ngajak ke Sentiong malah pulang dijemput bapaknya itu. Ya Allah. Saya sendiri. Jadi yang ngajak ke Sentiong, Iya, yang ngajak kabur ke situ. yang maling itu, Heeh. akhirnya pulang lagi ke Tegal. Dijemput bapaknya. Saya sendiri bingung mau ngapain. Nah, kenapa nggak Nggak ikut ada yang waktu itu? kenal. Gak tahu dia misa sendiri kan, katanya ada yang nelpon itu. Ya Allah. Tungguin lama-lama nggak datang-datang, bingung saya. Tiba-tiba ada anak pang itu datang, Kemot namanya dari Brebes. Yo ikut saya gitu, ikut diajakin muter-muter ke band-band pang itu kan, silaturahmi. Saya belum ada tato itu, Waktu itu ya masih berarti. polos. Nah, terus ketika masih polos, ditinggal teman, dituduh melakukan kejahatan, apa yang dirasain sama Mas Mabruri waktu itu? Ya kayak gimana, bingung. Bingung aja ya. Terus ketemu teman-teman yang dikenalkan dia, teman-teman anak pang waktu itu. Ya gitu, Udah pasrah Jalanin aja, ya iya. gitu ya. Tapi orang tua nggak sempat nyari waktu itu. nyari. Nyari, nggak coba mengkontak waktu itu. HP udah dijual semua. Masya Allah. Iya buat makan ya, buat sehari-hari. Terus dari situ akhirnya ikut aja kegiatan-kegiatan dari Ikut. teman-teman. Ngamen. Ya ibaratnya meskipun apa namanya punya masalah besar di situ, ada orang yang bantu, Allah bantu lewat teman-teman anak pang itu ya. Walaupun Ya kok bisa gitu kan, teman-teman anak pang bisa lihat, oh ini lagi sendiri nih, diajak gitu kan, menjadi bagian dari mereka daripada sendiri waktu itu kan. iya, Iya. Dan waktu itu kegiatannya apa selain ngamen terus? bikin baju nyablon, Oh, jadi juga usaha juga sama teman-teman di sana. bikin baju ada di Cirende, Cirende. Ciputat. Oh, di Ciputat. Oke, itu berapa lama tuh? Di situ sekitar 2 bulan. 2 bulan. Setelah 2 Terus bulan pindah lagi ke Bogor saya, Bogor mana? Cibinong. Oh, di Cibinong. Di bawah kolong itu kan juga banyak anak-anak. Oh, yang itu. flyover itu ya? Iya, situ. Oh, dari sana tuh. Jadi bener-bener kayak nggak kenal siapapun, tapi Nggak ada yang ketemu seklik itu ya ngobrolnya ya. Waktu pertama malah nggak boleh ngamen. Udah kamu diem aja dulu. biar saya yang ngamen itu si Kemot. Oh, Kayak nganggap saya itu adeknya gitu. Masya Allah. Jadi ibaratnya bukan nggak boleh ngamen, nggak boleh kerja di situ, Iya. tapi bener-bener dibawa dan dibimbing ya. Jadi nanti dulu lah kamu lihat saya dulu gitu kan, nanti kamu kita sharing lah gitu kan. Masya Allah. Allah sayang banget sama Mas Mabruri. Terus dari situ ke Cibinong, dari usaha, terus usaha lagi Iya, kerja. kerja di mana? Ikut ke warteg. Itu baru ikut ke warteg ya. Nah dari ikut ke warteg sampai akhirnya kepo di Facebook, terus datang ke Tasawuf Underground. Terus dari teman-teman di sana gimana? Kan ditinggal sama Mas Mabruri. Ya gimana lagi? Tapi tetap nerima ya. Tetap. Karena tujuannya kan baik ya. Masya Allah. Terus dari Ustadz Halimnya gimana waktu itu komunikasinya? Saya pengen belajar dong gitu. Ya langsung disuruh baca. Bisa. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi masih ada yang kurang kayak tajwid itu kan. Ya dibenerin lagi di situ. Akhirnya udah kamu tinggal di sini aja gitu. Dari 6 bulan yang lalu ya. Ya, 6 bulan. Apa sih yang menjadi keputusannya tadi kan tiba-tiba mau belajar lagi Islam gitu kan. Padahal ketika perjalanannya Mas Mabruri ya memang waktu itu backgroundnya kan sudah
religi ya, maksudnya ngaji masih kecil, tapi dihadapkan dengan kasus fitnah lah ibaratnya, dituduh ya, bener ya, nggak ngelakukan ya, nggak melakukan sampai akhirnya ke Jakarta, ditinggal tersangkanya juga, tiba-tiba mau ngaji itu gimana Mas? Ya pengen nerusin aja gitu. Berarti memang sepanjang perjalanan di Jakarta itu memang sudah kepikiran pengen ngaji, belajar gitu ya. Meskipun berarti wadahnya aja yang belum terpenuhi ya. Ketika itu di di Ustadz Halim baru itu ada wadahnya dan boleh tinggal di situ ya. Masya Allah. Luar biasa itu perjalanannya. Saya sih nggak kebayang sih. Maksudnya sendiri ditinggalin lagi kan. Itu dijual semua Mas. Apanya? Ibaratnya untuk survive waktu itu. Iya dijual. HP dijual. Motor dijual itu. Oh iya, motornya itu Motor yang dipakai. Oh itu ditinggalin ya itu ya? Enggak dijual. Dijual juga. Buat ongkos Buat ongkos dia pulang. ke Jakarta. Oh, buat ongkos oh, jadi ngejual itu bukan di Jakarta. Tetap di jualnya kampung. di kampung. Buat ongkos ke sini. Ya Allah, Masya Allah. Tapi ya dengan latar belakang itu kan kita jadi ada satu pengalaman meskipun pahit untuk kita bisa melaju melangkah yang lebih baik gitu ya. Jangan-jangan juga bisa baca ini nih Bulughul Maram. Dikit-dikit. Wah, karena memang sudah ada ininya ya, basicnya ya. Coba nih kita ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi situn, hak-hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Ida lakitahu, jika bertemu dengannya, fasalim alaihi, maka berilah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan jika ia mengundangmu, fa'ajibhu, maka datanglah. Maka dijawab. Mengundangmu. Oh, mau mengundang datang ya, sorry. Wa idza stansohaka, dan jika ia meminta nasihatmu, fangsohu, maka nasihatilah. Wa idza atisa, dan jika ia bersin, fahamidallaha, lalu memuji Allah, fasammidhu, maka doakanlah. Wa idza marido, dan jika ia sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Wa idza mata, dan jika ia meninggal, fatbahu, maka iringilah jenazahnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah, luar biasa. Itu nggak ada artinya juga kan? Nggak ada artinya kan? Berapa lama waktu itu belajar? Ada sebulan. Sebulan? Bisa membaca itu sama artinya? Masya Allah. Apa yang bisa diambil dari sini? Kan ada poin-poinnya tadi kan ya? Apa menurut Mas Mabruri? Ya, kalau ketemu sesama muslim itu harus memberi salam gitu. Kalau ada yang sakit, kita jenguk. Kayak di Ponjok juga kan gitu. Betul. Kalau ada yang meninggal ya kita tengok, iringi lah. Iya, betul. Ikut sholat bareng. Kalau sakit dijenguk, kalau butuh nasihat dinasihati ya. Itu benar-benar berarti dipraktekkan ya di Pondok Pesat Tasawuf Underground itu ya. Masya Allah. Kira-kira dari selama 6 bulan ini ketemu nggak tujuan datang ke pesantren? Ketemu itu ya memang yang dibutuhkan dari Mas Mabruri. Iya. Tapi kalau komunikasi sama keluarga sekarang gimana? Sering nelpon saya sama ibu. Oh sudah komunikasi. Diceritakan juga tuh waktu itu kisahnya kenapa datang akhirnya ke Jakarta. Nyampe sedih. Iya. Datang waktu itu cuman hanya telepon. Telepon doang. Apa nggak dicoba gitu. Kamu nggak ke apa namanya, tidak coba pulang aja ke Tegal gitu? Pengen pulang, cuman belum ada ongkos ya. Gitu. Dan juga masih belajar juga ya. Pengen ngaji dulu lagi. Masya Allah, luar biasa nih Mas Mabrur ini. Ibaratnya perjalanan orang yang tidak disangka-sangka ya.
lagi pulang sekolah itu pasti pakaian sekolah dong berarti. Masih. Berarti pulang ke Jakarta pasti pakaian sekolah. Masya Allah. Apa sih pesan yang bisa disampaikan buat sahabat rukun dengan ceritanya yang luar biasa itu? Apa nasihat yang bisa disampaikan ke sahabat rukun? Pengalamannya dari latar pengalamannya Mas Mabruri gitu. Ya, jangan sampai putus sekolah gitu lah. Jangan ikutan kawan-kawan yang gak bener gitu. Itu doang. Karena memang kan kalau tujuan orang itu ya, ya itu masing-masing lah ya. Artinya kalau kita ikut-ikutan, apalagi kita ikutnya juga kurang bagus, Iya. itu akhirnya ya kita juga ikut ngaruh ya. Ya Allah. Tapi kan dengan cerita tadi, maksudnya kita tidak bisa menyesali ya apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebuah ilmu, sebuah pengalaman yang pahit tapi bisa bernilai, punya pesan, sehingga kita bisa lebih baik lagi ya Mas ya. Buktinya bisa baca Bulughul Maram nih, Masya Allah. Bahasa Arab Bahasa Arab sedikit-sedikit? lagi belajar. Masya Allah. Nanti Nausorof. harus dari Nausorof, kemudian dari Bulughul Maram, bahasa Arab yang sederhana. Itu tuh udah secara tidak langsung Mas Mabrur itu tingkatan belajarnya tuh udah Masya Allah banget loh. Itu ibaratnya kayak sama seperti santri-santri di pada pesantren pada umumnya ya kan, bisa bahasa Arab, bisa ngaji kitab, bahkan kita nggak tahu kalau nanti kalau udah pulang ke Tegal sudah bisa ngajar ya kan. Masya Allah, luar biasa. Nah Mas Mabruri, ini 6 bulan nih waktu usaha warteg 2 bulan 2 minggu ya, 2 minggu. 2 minggu nggak betah, waktu 2 bulan usaha sablon nggak betah juga. Kenapa ini 6 bulan ini tetap betah dan bertahan di Pondok Pesantren Tasawuf Underground? Ya karena dari beliau juga Pak Ustadznya yang enak gitu kan, ya teman sendiri kalau ngajar gitu. Ngajar salah seperti temennya, Ya tidak ngopi digurui bareng ya, kalau ngaji kan sambil ngopi juga nggak apa-apa sambil Iya, yang ngerokok ya. Emang kenapa kan gitu ya? enak di situ betanya. Makan bareng-bareng gitu. Jadi ibaratnya bukan seperti orang yang belajar serius, kemudian disiplin, tapi memang di sini tuh belajar ya seperti di rumah ya, keluarga ya, dengan teman-teman yang lain ya. Nah kalau misalnya nih Mas Angga waktu itu sempat sharing, Iya. usahanya laundry. Nah kalau Mas Mabruri apa waktu itu? Kalau saya jualan pisang. Jualan pisang. Iya. Berarti dari beli pisangnya kemudian diolah, itu pisangnya maksudnya pisang goreng atau seperti apa? Pisang mentah. Pisang barangan itu yang masih utuh, Oh, pisang yang iya, persisir itu. iya yang pesisir. Gitu. Itu tuh jualan itu. Heeh. Gerobakan. Pakai lapak, ada lapak. Oh, kayak apa? Dekat Setim juga ada itu sekarang. Itu juga diinin sama Mas Mabruri. Bukan yang teman ada. Oh, teman. Tapi kan ilmunya dapat lah ya. Ilmu berdagang ya kan. Enak. Nah, Mas Mabruri, perubahan apa yang Mas Mabruri rasakan yang sangat signifikan lah dari sebelum ke pondok sampai sekarang yang lagi di pondok? Lebih bisa sabar aja gitu. Oh, emang dulu nggak sabaran ya dulu? Oh. Seperti apa dulu tidak sabarnya itu? Ya gitu kan, masih make obat-obatan kalau dulu. Sekarang mah alhamdulillah udah enggak. Jadi memang pengaruh obat-obatan tuh luar biasa dulu ya. Iya. Berarti dulu sensitif dikit-dikit gebukin orang. Hampir tiap hari kalau di jalan. Serius? Serius. Waduh, tapi tampangnya Mas Mabruri tidak setampang Mas Angga kemarin tuh, berarti lebih galak nih lebih. Masya Allah, ya luar biasa lah bisa hijrah ya. Berapa lama tuh transisi akhirnya tidak menggunakan obat-obatan? Hampir 4 tahun. 4 tahun. Transisinya itu. Biasanya kayak gitu kan nggak mau tapi ya kepingin rasa terbiasanya. Itu ngelawannya gimana itu? Maksudnya kayak orang Paling ngerokok. rokok terus ya. Luar biasa. Kopi udah gitu. 4 tahun ya 4 tahun. berjuang untuk lepas dari pengaruh obat-obatan ya. Ya, emang apa sih yang dirasa dulu tuh obat-obatan emang apa? Ya Nyaman gitu. kalau ngamen kan harus ada itu Boosternya ya barannya ya. doping lah. Dopingnya. Iya, biar nggak
malu gitu. Iya Tapi kalau Mas aslinya pemalu ya berarti ya? Nah. Aslinya? Oh. biar nggak capek juga. Kan kebanyakan jalan. Iya, iya. Setiap Biar hari nggak itu ya di capek. jalanan ya. Sehari dapat berapa sih, Mas? Kalau dulu Kadang rame. nyampe 1 juta lebih tuh kalau. Sehari? Iya. Sehari? Sehari, Serius? serius. Lu kok jadi gedean gaji yang ngamen ya? Itu maksudnya dibagi-bagi sama teman-teman. Iya bertiga, paling banyak bertiga. Paling banyak bertiga berarti satu hari 300.000 loh. Iya kan? Satu hari dapat 300.000. Sebulan tuh dapat 9 juta, Mas. Wah, tapi abis Ya buat itu doang. oh iya. Mabok, makan. Ya karena circle-nya tadi ya, karena lingkarannya ibaratnya kebiasaannya ya habis buat itu ya akan ke situ juga ya. Padahal kalau misalnya BTW by the way gitu kan, maksudnya pendapatan kita itu di Jakarta aja kan UMR 4,6 loh gitu kan. Artinya waktu itu sebenarnya Mas Mabruri bisa manfaatkan lebih baik, tapi lagi-lagi uang tidak bisa memberikan solusi semuanya sih ya. Iya. Kalau misal kita tidak punya tujuan hidup ya akhirnya kembali lagi kita ke situ-situ lagi ya. Luar biasa. Berarti dulu tuh oke di jalanan tapi gue megang duit lebih besar nih. Cepet habisnya juga. Cepet habisnya Nyarinya juga ya? Cepet habisnya cepet. Nah kalau sekarang kan berarti kan nggak seperti dulu tuh. Kenapa masih bisa mau bertahan dengan keadaan yang mungkin tidak bisa beli apa aja gitu? Nah, ya belajar sabar aja. Karena juga sedikit lebih berkah ya. Mm-mm. Lebih berkah, lebih berasa gitu kan, lebih nikmat. Apalagi sama teman-teman belajar ya, belajar masalah Islam, belajar keterampilan ya. Waktu itu orang tua dengan kasus itu berapa lama hingga akhirnya mau komunikasi sama Mas Mabruri? 2 tahun kayaknya. 2 tahun putus kontak ya. 2 tahun. Dan sekarang ya alhamdulillah baik-baik aja ya, Masya Allah ya. Sudah berkeluarga? Belum. Oh belum, sebentar lagi insya Allah. Kita doain dari sahabat rukun biar dilancarkan. Ya usia 25 juga matang lah ya. Kalau di Jakarta ya 25, 27 masih aman. 29, tapi memang menikah itu kan bukan soal waktu, tapi soal tepat ya. Iya. Tepat ketemunya oleh Allah dipertemukan siapa gitu kan. Masya Allah. Nih Mas, terakhir. Kan biasanya kan latar belakang kita beda-beda kan. Tapi ketika mau melangkah lebih baik, itu kan pasti ragu. Ragu misalnya, aduh kesana nggak ya? Mau berubah nggak ya? Tapi nanti nggak enak, apa atau malu. Nah, gimana kalau menurut dari Mas Mabruri? Ya ikutin apa kata hati kita. Ikutin aja ya, walaupun ragu itu. Heeh. Kalau selagi itu bener gitu, maju terus. Mulai aja ya. Jadi buat sahabat-sahabat rukun yang pingin, aduh saya misalnya di jalanan juga nih pas lagi nonton gitu kan. Ya deh saya juga mau berubah gitu ya. Lakukan aja ya, walaupun kadang itu berat gitu kan ya. Ah, iya. Itu pantangannya. Tantangannya di situ ya. Ya karena belajar tuh nggak mudah ya, Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Itu seperti di kaos tuh ya. Dengan keadaan sekarang sudah di pondok, Iya. bisa saling support system lah sama teman-teman yang ada di pondok tasawuf. Kita doain nih dari sahabat rukun, dari kita juga. Semoga kita tetap istiqomah dalam belajar ya, dalam melangkah lebih baik, dalam hijrah, apapun hijrahnya ya. Atau misalnya yang dari perubahan yang signifikan, ada yang baru mulai niatnya dulu nggak masalah, yang penting niat dulu ya, bener Iya, nggak ya? bener, iya. Kalau misalnya belum niat, ya gimana mau jalan ya nggak? Nah terus buat sahabat rukun juga yang ingin berkontribusi nih ya, kita welcome banget, ahlan banget buat sahabat rukun yang mau kontribusi di Pondok Tasawuf Underground. Bisa nanti kita ada di link deskripsi. Nanti juga bisa juga datangi langsung ya ke Pondok Tasawuf Underground karena memang sekarang lagi membuka berbagai macam usaha yang nantinya diarahkan buat santri-santri ya. Ada Karwas, car wash itu cuci mobil, air isi ulang juga ada air isi ulang juga, ada laundry juga, ada kafe. Pisang. Kafe masih? Kafe? kafe. Kafe masih ya? Kapan-kapan kalau buat sahabat rukun yang ada di daerah Ciputat macet itu mampir ke Pondok Tasawuf Underground tuh sambil sharing-sharing ya sama teman-teman di sana ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Mabruri sharingnya. Semoga yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabat rukun juga gitu. Sahabat rukun, monggo untuk di
klik tombol subscribe-nya karena kita bisa menampilkan, mengundang narasumber-narasumber yang insya Allah bermanfaat, sharingnya dan juga bisa menjadi motivasi kita untuk melangkah lebih baik. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan di-share. Tentunya biar kita bisa menebar kebermanfaatan. Bukan hanya di forum ini, tapi juga bisa di konten-konten di media sosial lainnya dan di grup WhatsApp keluarga tentunya. Terima kasih Mas Mabruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.